Dalam? Iya. Mengajar. Iya. Praktek. Ini namanya Bu Roro. Iya. Ini bapak kepala sekolah saya. Ini Bu Neni. Kita ambil proyektornya dulu. Kotor ya. Bismillah. Sudah diambil. Ambil tas dulu. Dalam? Kita ke kelas dulu. Kita ke kelas dulu. Lumayan untuk pembukaan. Yuk kita ke kelas dulu, ke kelas dulu. Nah, itu ada Mas Harto menjaga kita. Mas Har. Ya, kita masuk kelas. Bismillah. Ini sudah disiapkan, kemarin sudah dibersihkan. Ini sudah dibuka dulu. Oh, persiapan ya. Kita ke perpus dulu, ambil kabel. Ayo ketemu sama Pak Sugiyarto, guru pembimbing kita yang telah mengoreksi RPP kita. Nah, itu ke perpus tuh ada masak lagi. Ke perpustakaan. Pagi. Nah, ini Pak Sugiyarto yang ngoreksi RPP saya. Namanya Bu Reni. Ya, kita ke kelas 1. Halo Bu Reni. Biasa dipanggil Ayang Uti. Dari perpus kita ke kelas lagi. Ayo, kita ke kelas. Wah, kacamata belum dipakai ini. Kabelnya sudah SD-nya saya. Syukur. Kita PPL hari ini. Kita masuk kelas 4. Sudah saya persiapkan. Silakan. Lumayan kan? Patuhi protokol kesehatan ya. Ini dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 di tema 8 ini. Sebelumnya ada di sini ya. Di pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1 ini pembelajaran 1, sebelum memulai mari berdoa terlebih dahulu. Oke. Yang suaranya keras apa ya? Coba Satria.
apakah itu teks fiksi? Masih ingat nggak? Coba yang masih ingat tunjuk jari. Ya, teks fiksi adalah apa? Ya, imajinasi seorang pengarang ya, yang dituangkan di dalam cerita. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. Nih, teks fiksi adalah, lihat ini, teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi si siapa tadi, si Rafka bilang bahwa ya tentang imajinasi pengarang. Oke. Oh ya, sebelum masuk kita absen dulu ya. Absen dulu. Yang pertama, kebiasaan begini. Oke, Bayu Sandra. Muhammad Arka. Hadir. Saka Prastaji. Azamil Muharram. Satria Wiguna. Rizky Amalia. Citra Rafita Putri. Hadir. Semalam yang namanya si Yasmin itu namanya WA Pak Guru, katanya nggak bisa datang, ya belum apa-apa lah ya, izin karena ada kepentingan. Kita lanjut lagi. Selanjutnya lihat di sini. Kita akan mempelajari salah satu jenis teks fiksi, yaitu cerita rakyat, yaitu dikhususkan dalam legenda. Selain itu, kita akan mempelajari keunikan daerah Yogyakarta. Nah, kamu pernah ke Yogyakarta? Tahu yang namanya Candi Prambanan? Tahu. Tahu dari mana? Dari buku, dari internet, dari video, atau dari TV? Oh, dari buku. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, nih kalian bisa baca. Yaitu hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan yang satunya IPA. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasikan keunikan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Ya, itu untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk yang IPA, setelah melakukan kegiatan mengamati gambar, seseorang mendorong dan menarik benda, peserta didik mampu mengartikan gaya dan menjelaskan pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu nanti kamu mengamati gambar untuk yang IPA. Lalu selanjutnya, setelah melakukan kegiatan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda, peserta didik mampu menuliskan hasil laporan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Jadi kegiatannya itu yang pertama adalah mengamati gambar untuk mengidentifikasikan keunikan suatu daerah. Ya, keunikan suatu daerah. Terus yang kedua, kamu akan melakukan percobaan tentang gaya. Selanjutnya, ya, peta konsep di sini kamu lihat. Kita berada di pembelajaran 1. Ya. Kita akan belajar ini bahasa Indonesia KG 3.9 dan IPA KG 3.4. Bahasa Indonesia itu ya, lihat di sini, keunikan suatu daerah dan tokoh teks fiksi. Untuk yang IPA itu tentang gaya dan percobaan gaya. Oke, kita lihat ya. Kita akan belajar yang tujuan pertama dulu, yaitu keunikan suatu daerah. Nah, lihat gambar apa ini? Tugu Yogyakarta. Letaknya di mana?
namanya saja sudah kelihatan. Di mana? Yogyakarta. Yogyakarta. Selanjutnya ini namanya tempat wisata Candi Prambanan. Nah, tahukah kamu di manakah tempat ini? Ya, tadi sudah. Di mana? Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu punya dua tempat yang unik. Yang pertama adalah Tugu Jogja. Jogja ya. Kalau orang sananya itu bilang Tugu Jogja, bukan Tugu Yogyakarta tapi Tugu Jogja. Tapi nasionalnya namanya Tugu Yogyakarta. Kalau wisata Candi Prambanan di mana tadi? Di mana? Ya. Prambanan itu sebenarnya ada di dua tempat, dua provinsi. Satu di Yogyakarta, yang satunya di Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah ya. Yang sebelah kanan itu masuk ke Jogja, yaitu namanya sama, namanya Prambanan. Namanya Prambanan. Prambanan. Ya, Prambanan, cuman letaknya itu ada di dua provinsi, ya. Nah, tapi lebih terkenalnya di Yogyakarta. Nanti kalau ada pertanyaan, Tugu Jogja itu ada di mana? Yogyakarta. Kalau ini Candi Prambanan ada di Yogyakarta ya, dan Jawa Tengah. Oke. Untuk selanjutnya adalah Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya. LKPD ini adalah tugas selama pembelajaran ini. Ya, nanti ada pembelajaran, ada tugas online juga. Yang tidak bisa hadir bisa mengerjakan tugas yang online. Ya. Ini LKPD-nya sederhana. Ya. Silakan siapkan peralatan tulisnya, pulpennya. Udah dilihat LKPD yang pertama di situ ada nama, kelas, nomor absen dan tanggal. Silakan kamu isi dulu. Namanya siapa, kelas berapa, nomor absen berapa dan tanggal berapa. Tidak? Ada yang kurang jelas nggak? Nah, kemarin kita sudah pernah ini ya, cara mengisi identitas ya. Di tes itu bagaimana? Sekarang tanggal 3 Juni. Diisi Rizal? Udah. 3 Juni 2021 ya. 3 Juni 2021. Sudah? Ya. Sekarang LKPD 1, lihat di situ. Di halaman 1. Tadi ada dua tempat. Ayo, dua tempat. Yang pertama tempat apa namanya? Tugu Yogyakarta. Silakan kamu tulis jawabannya di halaman 1 itu yang di bawah. Ini ya, bentar ya. Di sini ya, di kotak ya, sini ya. Sini ya. Nah. Letaknya di mana? Di Yogyakarta. Setelah Tugu Yogyakarta ada apa? Ada candi apa? Candi Prambanan. Oke, Candi Prambanan. Tulis Candi Prambanan. Letaknya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ya.
Sudah semuanya? Oke, selanjutnya kamu lihat di sini masih kita lihat kata konsepnya dulu untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu teks fiksi ada 7: cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, cerita puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Nah, untuk khusus cerita rakyat, ini kamu lihat di bawahnya, itu ada mite, sage, legenda, dan fabel. Kemarin kita sudah ini ya belajar ya. Fabel itu apa fabel? Cerita tentang hewan itu berperilaku seperti manusia. Kalau legenda adalah cerita tentang asal usul suatu tempat ya. Nah, ini legenda Candi Prambanan. Bisa dibaca dari belakang? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ini pre-memori saja ya. Cut, berhenti dulu mas. Kamu lihat ya. Ini legenda Candi Prambanan. Legenda Candi Prambanan. Baca ya. Oke ya. Nah, oke. Selanjutnya, ini ceritanya panjang lumayan. Cuman kalau kita baca itu asik ceritanya. Ya, ini Candi Prambanannya. Ya, Candi Prambanannya. Candi itu hanya batu-batu ya, tapi disusun dia bisa awet ratusan tahun. Ternyata nenek moyang kita, mbah-mbahnya kita dulu itu jago bikin benda yang awet sampai sekarang. Padahal cuma dari batu. Ya. Ini yang terakhir, oke. Habis ini kita tonton ini.
Kita akan jawab bareng-bareng. Yang pertama, tolong saya bacakan. Pertanyaan di halaman 2 yang pakai tinggi itu. Siapa nama tokohnya? Nah, tokohnya siapa saja tadi? Ya, ada yang bisa jawab? Cuk. Tunjuk jari. Siapa saja tokohnya? Pemainnya siapa saja pemainnya? Pemainnya siapa saja? Boyo. Pemainnya siapa tadi? Roro Jonggrang. Arka. Siapa lagi selain Roro Jonggrang? Yang membuat candi siapa? Bandung. Ah iya benar. Bandung Gondok Woso. Terus rajanya yang mana siapa tadi? Siapa? Lupa ya? Ya, kita skip aja. Tokoh utamanya ada 2, yaitu yang pertama adalah yang menyerang siapa? Yang membuat candi siapa? Silakan ditulis. Bandung Gondok Woso. Nomor 2 dibacakan bisa. Siapa nama tokohnya? Ya. Tadi Satria salah ya. Yang pertama itu judul ceritanya ya. Judul ceritanya apa tadi? Legenda Candi Prambanan. Legenda Candi Prambanan. Yang kedua, tokohnya siapa tadi? Bandung Bondowoso. Sama? Sama? Legenda. Ya, sama Roro Jonggrang. Betul, Bayu. Nah, nomor 3 coba, Bayu bacakan. Di manakah setting atau latarnya? Di manakah setting atau latarnya? Setting itu berarti letaknya di mana cerita tersebut? Ya, tepatnya di Candi Prambanan. Candi Prambanan. Silakan ditulis. Ya? Yang terakhir. Amanatnya apa? Silakan ditulis. Nasihatnya apa tadi? Amanat atau nasihatnya apa tadi? Jangan ingat ya. Ini loh masih di sini loh. Pesan moral atau amanat atau nasihatnya itu ini. Roro Jonggrang dikutuk menjadi patung karena ia curang dan ingkar janji. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan atau janji yang kita buat sendiri. Oke. Oke, selanjutnya ya. Tadi kita sudah berlatih apa judul ceritanya, siapa nama tokohnya, di manakah setting atau latarnya, dan amanatnya itu apa. Untuk amanat ini Pak Guru pengen tahu satu-satu ya. Menurut Rafka, amanatnya apa? Nasihatnya apa yang kamu ini dari cerita tadi? Tak boleh membuat janji. Nah, tidak boleh mengingkari janji. Satria, menurut kamu apa Satria? Ceritanya tentang apa tadi? Yang baik atau yang jahat siapa? Yang baik siapa? Ya? Siapa? Roro Jonggrang apa Bandung Bondowoso yang baik?
Jombrang. Lontarkan. Bondowoso yang baik. Nah, kita ini dulu ya. Kita nanti masuk ke amanat. Oke, awalnya ceritanya adalah kerajaannya Bandung Bondowoso itu diserang oleh ayahnya Roro Jombrang. Lalu Bandung Bondowoso melawan. Setelah melawan, ya, karena dia tidak ingin diserang lagi, akhirnya kerajaan bapaknya diserang. Rajanya ada di Prambanan. Nah, apakah kamu salah jika kamu diserang terus bertahan atau mengusir itu kayak penjajah itu? Salah atau tidak? Tidak salah. Berarti Bandung Bondowoso tidak salah. Setelah masuk ke kerajaan Baka, si Roro Jombrangnya ini dilihat oleh Bandung Bondowoso. Sebenarnya Bandung Bondowoso itu niatnya mau menghancurkan kerajaannya Roro Jombrang. Roro Jombrang yang setelah dilihat Bandung Bondowoso karena dia itu cantik sekali kan, lalu Bandung Bondowosonya naksir, ingin menikah sama Roro Jombrang. Nah, setelah itu Roro Jombrang mau menerima Bandung Bondowoso asalkan dibangunkan di dalam waktu 1 malam. Kira-kira kalau kamu bisa nggak bikin candi yang besar dan banyak dalam waktu 1 malam? Tidak bisa. Tapi karena Bandung Bondowoso itu sakti dan punya anak buah jin, ya, dimintailah tolong itu jin dibangun dalam waktu semalam, ya, sekitar subuh jam 4-an ya, subuh lah, sebelum subuh lah, jam 4 itu candinya kurang 1000 candi dalam semalam, tapi kurang 1, berarti candinya ada 999. Nah, itu lalu dilaporkan oleh Dayang itu pembantunya Putri Raja. Dayangnya laporan ke Roro Jombrang. Lalu Roro Jombrang memerintahkan Dayang tadi, ada yang menebar bunga biar wangi, ada yang suruh bangunkan penduduk untuk apa itu, mukul-mukul lesung biar dikira pagi. Nah, ketika dengar suara lesung itu dan ada orang yang membakar jerami, tadi masakan nenek berarti demi, ya, tapi kok deminya dibakar, lalu kan kelihatan dari kejauhan karena suasana gelap, oh di sana sudah terang, padahal itu adalah ulahnya Roro Jombrang. Akhirnya yang namanya Jombo juga berkokok. Karena jin itu takut sama sinar matahari, tanpa bilang apa-apa sama Bandung Bondowoso, akhirnya si jinnya kabur kembali lagi ke alamnya. Si Bandung Bondowoso tertinggal sendirian di situ, ya, dengan 1 candi yang belum selesai. Karena Bandung Bondowosonya itu penasaran, akhirnya ke tempat yang terang tadi. Ternyata di sana ada dayang-dayang sedang menumbuk padi dan menebar bunga, dan yang satunya sedang membakar jerami. Karena saking marahnya, Bandung Bondowoso mengutuk dayang-dayang itu menjadi tua. Citra, contoh kamu dayang ya, Pak Guru kutuk kamu jadi tua, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau, ya, karena dia marah, pekerjaannya diganggu Bandung Bondowoso itu. Nah, lalu ketemu Roro Jombrang, Roro Jombrangnya dikutuk menjadi Arca itu adalah patung. Nah, patungnya setelah menjadi patung ya si Roro Jombrang
bola ke candi yang terakhir. Candi itu yang terakhir itu ya dipasang arcanya Roro Jonggrang. Sampai sekarang itu masih ada, tapi matanya ditutup. Kata orang yang pernah berkunjung ke sana, kalau bulan purnama, ya itu Roro Jonggrangnya menangis. Katanya sih, yang pernah ke sana ya, katanya seperti itu. Makanya matanya ditutup pakai kain putih sekarang. Nah, amanatnya adalah jangan ingkar dan harus menepati janji. Oke, selanjutnya ya. Kita masuk ke IPA. Oke, berhenti dulu Mas. Terus selanjutnya kita telah belajar jenis gaya. Itu ada gaya sentuh dan gaya yang tidak disentuh. Kalau gaya sentuh itu termasuk ke dalam pengaruh gaya. Pengaruh gaya nanti ada gerak benda dan arah benda. Coba kamu sentuh pulpen. Nah, ya. Bisa? Itu letakkan lagi. Itu namanya benda. Ya, kalau digerakkan itu namanya disentuh. Ya. Lihat, itu gambar apa? Ini gambar apa? Candi Prambanan. Ini apa? Ini petugas sampah ya, sedang apa? Ini apa ini? Gerobaknya diapakan? Ini yang belakangnya di depan? Ditarik. Nah, ya. Ya, perhatikan gambar di samping. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Melakukan tidak? Melakukan. Lihat di sini pengertiannya, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Coba Rizal, bacakan lagi Rizal. Ini. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Disebut gaya. Paham ya? Lihat KTP halaman 3. Nah, KTP 3 di sebaliknya itu gambarnya sama kayak ini. Ya. Oke, ini kebetulan sama ya, dua anak ya. Oke. Nah, nanti berkelompok Bayu, Aka, Taka sama Azam, Rizal sama Satria, terus Citra sama Amal. Oke. Kelompok yang sini nanti kamu berdiri, yang sini juga berdiri. Nanti kita akan melakukan percobaan tentang gaya dan perubahan. Gaya dapat menggerakkan benda. Nah, sediakan benda-benda yang ada di sekitarmu seperti lemari, meja dan sepeda. Kamu di sini adanya apa? Meja. Oke, kelompok yang sana, Pak Guru minta kursi. Yang sini meja. Ya, salah satu anak dari 4 kelompok ini silakan berdiri. 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 Satria berdiri. Berdiri. Pokoknya berdiri aja wes. Ke samping. Geser ke samping dulu. Ke samping. Sini ya. Ya, tadi Pak Guru minta yang ini yaitu meja ya. Yang kelompok sana kursi. Silakan kamu pegang meja dan kursinya. Nah, di sana kursi. Madu gue sama. Sini loh, kamu sini. Kamu sini.
kita akan melakukan gerakan yang ketiga ini. Tariklah benda yang di depannya kamu. Tarik pelan aja pelan. Satria, kursi Satria. Kursi ya. Yang ini meja. Meja ya. Ini namanya meja. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2 meja, 3, 4 kursi. Oke, kita ulangi lagi. Coba ditarik pelan-pelan aja. Sekarang yang keempat. Coba Citra bacakan. Nah, karena kamu prakteknya bukan sepeda, tapi pakainya meja kursi. Sekarang dorong kembalikan ke posisi semula. Silakan duduk. Untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 1. Apa yang terjadi ketika kursi ditarik? Hah? Berubah gaya? Menurut kamu kan? Bedanya menjadi apa? Bergerak. Jadi bergerak. Coba Azam, menurut kamu gimana tadi? Ketika kamu mendorong kursi, bergerak. Rizal. Oh iya, pindah. Menurut kamu Satria? Pindah. Citra? Ya, pindah. Oke? Kita akan menyimpulkannya. Dari kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Kita mulai lagi ke dunia. Percobaannya tadi adalah gaya dapat menggerakkan benda. Kamu tadi menarik dan mendorong itu adalah pengertian gaya. Berarti gaya bisa menyebabkan benda. Dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi kesimpulannya, ayo sama-sama. Kesimpulannya gaya dapat menggerakkan benda. Oke, di halaman berapa ini? 5 ya. Yang ada gambarnya seperti ini. Silakan dijawab. Boleh berkelompok jawabnya. Ya, silakan dijawab. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ayo. Yang 4 di halaman 6. Di halaman 6 ya, pakainya ya. Setelah kamu menjawab pertanyaan tadi, kamu akan menjawab secara berkelompok juga. LKPB 4, lihat di papan tulis itu sama yang ada di LKPB-nya kamu. Kita jawab bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Apa nama percobaan tersebut? Tentang gaya dan perubahan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda ya. Tujuan percobaannya adalah untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda atau tidak. Ya. Terus selanjutnya maksud saya masukkan bola nomor 3. Tadi alat dan bahannya apa saja? Enggak, tadi yang
Silakan dijawab. Apa yang terjadi ketika meja itu ditaruh dan didorong? Ini untuk menjawab nomor 5. Apa hasil percobaan tersebut? Tadi Risa menjawab apa? Berpindah. Bayu menjawab apa? Berbuat gaya. Kakak jawab? Bergerak. Jadi yang betul adalah bergerak dan atau berpindah. Silakan ditulis. Sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6 yang kesimpulannya dari percobaan tersebut adalah bahwa gaya dapat menggerakkan benda. Nah, laporan hasil percobaan. Nah, ini nanti kamu silakan menjawab ini sesuai tadi pertanyaan nomor 1 sampai 6. Ya. Nomor 1 sampai 6. Ini nanti kamu jawab. Pak Guru kasih waktu 15 menit, bisa ya? Bisa ya? Sesuai KPD 4. Oke? Pre-memory. Nah, iya sih, ininya gue kasih OS. Mungkin USB-nya kurang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Laporan hasil percobaan nanti ditulis 15 menit ya, sesuai pertanyaan tadi. Bisa ya? Pre-memory. Terus selanjutnya kesimpulannya. Sebelum kita lihat di layar kesimpulannya tadi, keunikan daerah Yogyakarta itu ada 2. Apa saja? Tempatnya apa saja tadi? Dan Candi Prambanan. Terus? Betul nggak? Oke, keunikan daerah Yogyakarta. Kamu bisa lihat di sini adalah Tugu Yogyakarta berada di kota Yogyakarta, sedangkan Candi Prambanan berada di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Tapi lebih terkenalnya di Yogyakarta. Untuk percobaan yang tadi yang IPA, nah percobaannya apa? Percobaannya tentang oh ya, sebelum itu tokoh ceritanya. Tokoh ceritanya adalah tokoh cerita rakyat legenda Candi Prambanan. Ya, tokohnya siapa saja?
Dari hasil percobaan Gaya dapat menggunakan benda. Oke. Nanti ada LKPD yang terakhir, yaitu kamu kerjakan di rumah, yaitu LKPD-nya online. Ya, tolong ya. Nanti Pak Guru sebarkan di grup. Nanti cuma ada sekitar 10 soal, ya. Nanti itu untuk evaluasi kamu di rumah, apakah sudah paham materinya atau belum, ya. Kalau sudah, ada pertanyaan enggak untuk pelajaran hari ini? Enggak ada? Tidak ada? Tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti kalau pulang kamu harus langsung pulang. Jangan bermain baru pulang, tapi pulang dulu, ganti baju, terus izin sama orang tua. Ya, kalau diizinkan kamu boleh main, kalau tidak diizinkan tetap di rumah. Oke, itu saja dari Pak Guru. Terima kasih. Kita berdoa ya. Coba Satria, siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 di taman 8 ini. Sebelumnya, ya di sini ya. Di pembelajaran 1, ya, pembelajaran 1 ini. Pembelajaran 1, sebelum memulai, mari berdoa terlebih dahulu. Yang suaranya keras apa ya? Coba, Satria. Siapkan, ya kita berdoa. Ya berdoa. Tentang apakah itu teks fiksi? Masih ingat enggak? Coba yang masih ingat tunjuk jari. Ya, teks fiksi adalah apa? Ya, imajinasi seorang pengarang ya, yang dituangkan di dalam cerita. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. Nih. Teks fiksi adalah, lihat ini,
Teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Jadi si siapa tadi? Si Raka bilang bahwa ya tentang imajinasi pengarang. Oke. Oh ya, sebelum masuk kita absen dulu ya. Absen dulu. Yang pertama, Kediri Seludin. Oke, Baria Pandra. Muhammad Raka. Oke. Kakak Prasraji. Asamilah Muharram. Satria Muguna. Rizky Amalia. Citra Rasida Putri. Oke. Semalam yang namanya si Yasmin itu namanya WA ke Pak Guru, katanya nggak bisa datang ya, nggak apa-apa lah ya, izin karena ada kepentingan. Kita lanjut lagi. Selanjutnya lihat di sini. Kita akan mempelajari salah satu jenis teks fiksi yaitu cerita rakyat, yaitu dikhususkan dalam legenda. Selain itu, kita akan mempelajari keunikan daerah Yogyakarta. Nah, kamu pernah ke Yogyakarta? Tahu yang namanya Candi Prambanan? Tahu dari mana? Dari buku, dari internet, dari video atau dari TV? Oh, dari buku. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, ini kalian bisa baca. Yaitu hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan yang satunya IPA. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasikan keunikan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Ya, itu untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk yang IPA, setelah melakukan kegiatan mengamati gambar, seseorang mendorong dan menarik benda. Peserta didik mampu mengartikan gaya dan menjelaskan pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu nanti kamu mengamati gambar untuk yang IPA. Terus selanjutnya, setelah melakukan kegiatan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda, peserta didik mampu menuliskan hasil laporan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah, jadi kegiatannya itu yang pertama adalah mengamati gambar untuk mengidentifikasikan keunikan suatu daerah. Keunikan suatu daerah. Terus yang kedua, kamu akan melakukan percobaan tentang gaya. Selanjutnya, ya, peta konsep di sini kamu lihat. Kita berada di pembelajaran 1. Ya, kita akan belajar teks fiksi. Untuk yang IPA itu tentang gaya dan percobaan gaya. Ya, selesai dulu Mas di berhenti dulu. Lanjut, Pak Bro istirahat. 1, 2, 3. Oke, kita lihat ya. Kita akan belajar yang tujuan pertama dulu, yaitu keunikan suatu daerah. Nah, lihat gambar apa ini? Tugu Yogyakarta. Letaknya di mana? Nah, benar, dari namanya saja sudah kelihatan di mana? Yogyakarta. Selanjutnya ini namanya tempat wisata Candi Prambanan. Nah, tahukah kamu di manakah tempat ini? Ya, tadi sudah. Di mana? Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu punya dua tempat yang unik.
Yang pertama adalah Tugu Jogja. Jogja ya. Kalau orang sananya itu bilang Tugu Jogja, bukan Tugu Yogyakarta tapi Tugu Jogja. Tapi nasionalnya namanya Tugu Yogyakarta. Kalau wisata Candi Prambanan di mana tadi? Di mana? Ya. Prambanan itu sebenarnya ada di dua tempat, dua provinsi. Satu di Yogyakarta, yang satunya di Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah ya. Yang sebelah kanan itu masuk ke Jogja, itu namanya sama, namanya Prambanan. Namanya Prambanan. Prambanan. Ya, Prambanan. Cuman letaknya itu ada di dua provinsi, ya. Tapi lebih terkenalnya di Yogyakarta. Nanti kalau ada pertanyaan, Tugu Jogja itu ada di mana? Yogyakarta. Kalau ini Candi Prambanan ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Oke. Untuk selanjutnya adalah Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya. LKPD ini adalah tugas selama pembelajaran ini. Nah, nanti ada pembelajaran, ada tugas online juga yang tidak bisa hadir bisa mengerjakan tugas yang online. Ya. Ini LKPD-nya sederhana. Ya. Silakan siapkan peralatan tulisnya, pulpennya. Udah, ini ya. LKPD yang pertama di situ ada nama, kelas, nomor absen dan tanggal. Silakan kamu isi dulu. Namanya siapa, kelas berapa, nomor absen berapa, dan tanggal berapa. Ada yang kurang jelas nggak? Kemarin kita sudah pernah ini ya, cara mengisi identitas ya. Di tes itu bagaimana? Sekarang tanggal 3 Juni. Diisi Rizal? Udah. 3 Juni 2021 ya. 3 Juni 2021. Sudah? Ya. Sekarang LKPD 1, lihat di situ. Di halaman 1. Tadi ada dua tempat. Ayo. Dua tempat. Yang pertama tempat apa namanya? Tugu Yogyakarta. Silakan kamu tulis jawabannya di halaman 1 itu yang di bawah. Ini ya, bentar ya. Di sini ya, di kotak ya, sini ya. Sini ya. Nah. Letaknya di mana? Di Yogyakarta. Setelah Tugu Yogyakarta ada apa? Ada candi apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Tulis Candi Prambanan. Letaknya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dah? Udah semuanya? Oke, selanjutnya kamu lihat di sini masih kita lihat kata konsepnya dulu.
presentasi, cerita pendek, cerita inspiratif, cerita puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Nah, untuk khusus cerita rakyat, ini formulir di bawahnya. Itu ada mite, sage, legenda, dan fabel. Kemarin kita sudah belajar ya. Fabel itu apa fabel? Cerita tentang hewan itu berperilaku seperti manusia. Kalau legenda adalah cerita tentang asal usul suatu tempat ya. Nah, ini legenda Candi Prambanan. Bisa dibaca dari belakang? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ini memori saja ya. Kak, berhenti dulu Kak. Kamu lihat ya, ini legenda Candi Prambanan. Legenda Candi Prambanan. Baca ya. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, ini ceritanya panjang lumayan. Cuman kalau kita baca itu asik ceritanya. Ya, ini Candi Prambanannya. Ya, Candi Prambanannya. Candi itu hanya batu-batu ya, tapi disusun dia bisa awet ratusan tahun. Ternyata nenek moyang kita, mbah-mbahnya kita dulu itu jago bikin bangunan yang awet sampai sekarang. Padahal cuma dari batu. Ya. Ini yang terakhir. Oke. Habis ini kita tonton ini. Mengisahkan terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Penggi dan Kerajaan Baka. Kerajaan Penggi sangat subur, dipimpin oleh Prabu Damar dan putranya Bandung Bondowoso. Sedangkan Kerajaan Baka dipimpin oleh Prabu Baka sang pemakan manusia dan putrinya yang cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, Prabu Baka mengumpulkan semua bala tentara untuk menyerang Kerajaan Penggi. Mereka menghancurkan semua sawah serta perkampungan. Karena tidak Oke. Kamu sudah lihat itu? Sebagian tokohnya siapa saja? Bandung Bondowoso, terus Roro Jonggrang, terus ayahnya siapa namanya? Prabu Bakar. Siapa yang satunya? Ya, ulangi ya dari depan ya, biar kamu jelas. mengisahkan terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Penggi dan Kerajaan Baka. Kerajaan Penggi dan Kerajaan Penggi sangat subur, dipimpin oleh Prabu Damar dan putranya Bandung Bondowoso. Sedangkan Kerajaan Baka dipimpin oleh Prabu Baka sang pemakan manusia dan putrinya yang cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, Prabu Baka mengumpulkan semua bala tentara untuk menyerang Kerajaan Penggi. Mereka menghancurkan semua sawah serta perkampungan. Karena tidak ada persiapan apapun, videonya mana nih, Mas? Kamu sudah melihat video Roro Jonggrang tadi? Nah, dilihat LKPD-nya di halaman 2. LKPD di halaman 2 di samping ini.
Ini di bawahnya kan ada halaman. Kita akan jawab bareng-bareng. Kita akan jawab bareng-bareng. Yang pertama, tolong saya bacakan pertanyaan di halaman 2 yang KPD-nya itu. Siapa nama tokohnya? Nah, tokohnya siapa saja tadi? Nah, ada yang bisa jawab? Cuk. Tunjuk jari. Siapa saja tokohnya? Pemainnya siapa saja pemainnya? Pemainnya siapa saja? Bayu. Pemainnya siapa tadi? Roro Jonggrang. Arka. Siapa lagi selain Roro Jonggrang? Yang membuat candi siapa? Ah iya benar. Badung Godok Woso. Terus rajanya yang mana siapa tadi? Siapa? Apa ya? Ya, kita skip aja. Tokoh utamanya ada 2, yaitu yang pertama adalah yang menyerang siapa? Yang membuat candi siapa? Silakan ditulis. Badung Godok Woso. Nomor 2 dibacakan bisa. Siapa nama tokohnya? Ya. Tadi Satria salah ya. Yang pertama itu judul ceritanya ya. Judul ceritanya apa tadi? Ya, Legenda Candi Prambanan. Yang kedua, tokohnya siapa tadi? Sama? Sama? Ya, sama Roro Jonggrang. Betul, Bayu. Nomor 3 coba, Bayu bacakan. Di manakah setting atau latarnya? Setting itu berarti letaknya di mana cerita tersebut? Ya, tepatnya di Candi Prambanan. Nah, ditulis. Ya. Yang terakhir. Amanatnya apa? Silakan ditulis. Nasihatnya apa tadi? Amanat atau nasihatnya apa tadi? Jangan ingat ya? Loh, masih di sini loh. Pesan moral atau amanat atau nasihatnya itu ini. Roro Jonggrang dikutuk menjadi patung karena ia curang dan ingkar janji. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan atau janji yang kita buat sendiri. Selanjutnya ya. Tadi kita sudah berlatih apa judul ceritanya, siapa nama tokohnya, di manakah setting atau latarnya, dan amanatnya itu apa. Untuk amanat ini Pak Guru pengen tahu satu-satu ya. Menurut Raka, amanatnya apa? Nasihatnya apa yang kamu ini dari cerita tadi? Tidak boleh mengingkari janji. Satria, menurut kamu apa Satria? Ceritanya tentang apa tadi? Yang baik atau yang jahat siapa? Yang baik siapa? Nah?
Bayu siapa yang baik? Roro Jonggrang. Menurut Arka? Bondowoso yang baik. Oke. Kita ini dulu ya. Kita nanti masuk ke amanat. Oke. Awalnya ceritanya adalah kerajaannya Bondowoso itu diserang oleh ayahnya Roro Jonggrang. Lalu Bondowoso melawan. Setelah melawan, ya, karena dia tidak ingin diserang lagi, akhirnya kerajaan bapaknya diserang. Rajanya ada di Prambanan. Nah, apakah kamu salah jika kamu diserang terus bertahan atau mengusir itu kayak penjajah itu? Salah atau tidak? Tidak salah. Berarti Bondowoso tidak salah. Setelah masuk ke kerajaan Baka, si Roro Jonggrangnya ini dilihat oleh Bondowoso. Sebenarnya Bondowoso itu niatnya mau membantukan kerajaannya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang yang setelah dilihat Bondowoso karena dia itu cantik sekali kan, lalu Bondowosonya naksir pengen menikah sama Roro Jonggrang. Nah, setelah itu Roro Jonggrang mau menerima Bondowoso asalkan dibangunkan di dalam waktu 1 malam. Kira-kira kalau kamu bisa nggak bikin candi yang besar dan banyak dalam waktu 1 malam? Tidak nih? Bisa, tapi karena Bondowoso itu sakti dan punya anak buah jin, ya, dimintailah tolong itu jin dibangun dalam waktu semalam, ya, sekitar subuh jam 4-an ya, sebelum subuh lah, jam 4 itu candinya kurang 1. 1000 candi dalam semalam, tapi kurang 1, berarti candinya ada 999. Nah, itu lalu dilaporkan oleh Dayang itu pembantunya Putri Raja. Dayangnya laporan ke Roro Jonggrang. Lalu Roro Jonggrang memerintahkan Dayang tadi, ada yang menebar bunga biar wangi, ada yang suruh bangunkan penduduk untuk apa itu, mukul-mukul lesung biar dikira pagi. Nah, ketika dengar suara lesung itu dan ada orang yang membakar jerami, tadi bahasa nenek berarti demi, ya, tapi kan demi ini dibakar, lalu kan kelihatan dari jauhan karena suasana gelap, oh di sana udah terang, padahal itu adalah ulahnya Roro Jonggrang. Akhirnya yang namanya Jogo juga berkokok. Karena jin itu takut sama sinar matahari, tanpa bilang apa-apa sama Bondowoso, akhirnya si jinnya kabur kembali lagi ke alamnya. Si Bondowoso tertinggal sendirian di situ, ya, dengan 1 candi yang belum selesai. Karena Bondowosonya itu penasaran, akhirnya ke tempat yang perang tadi. Ternyata di sana ada dayang-dayang sedang menumbuk padi dan menebar bunga, dan yang satunya sedang membakar jerami. Karena saking marahnya, Bondowoso menutup dayang-dayang itu menjadi tua. Citra, contoh kamu berjalan ya, Pak Guru tutup kamu jadi tua, mau nggak? Nggak mau, ya, karena dia marah, pekerjaannya diganggu Bondowoso itu. Nah, lalu ketemu Roro Jonggrangnya dikutuk menjadi arca. Arca itu adalah patung. Nah, patungnya
setelah menjadi patung ya si roll jombang dibawalah ke candi yang terakhir. Candi itu yang terakhir itu ya dipasang arcanya Roro Jombang. Sampai sekarang itu masih ada, tapi matanya ditutup. Kata orang yang pernah berkunjung ke sana, kalau bulan purnama ya itu Roro Jombangnya menangis. Katanya sih yang pernah ke sana ya, katanya seperti itu, makanya matanya ditutup pakai kain putih sekarang. Nah, amanatnya adalah jangan ingkar dan harus menepati janji. Selanjutnya ya, kita masuk ke IPA. Berhenti dulu mas. Selanjutnya kita telah belajar jenis gaya. Itu ada gaya sentuh dan gaya yang tidak disentuh. Kalau gaya sentuh itu termasuk ke dalam pengaruh gaya. Pengaruh gaya nanti ada gerak benda dan arah benda. Coba kamu nyentuh pulpen. Ya, bisa? Itu letakkan lagi. Itu namanya benda. Nah, kalau digerak-gerakan itu namanya disentuh ya. Lihat, itu gambar apa? Ini gambar apa? Candi Prambanan ini apa? Ini petugas sampah ya, sedang apa? Ini apa ini? Gerobak-gerobaknya diapakan? Ini yang belakang ini di depan? Ditarik. Nah, ya, perhatikan gambar di samping. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Lakukan tidak? Melakukan. Lihat di sini pengertiannya, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Coba Rizal, bacakan lagi Rizal. Ini. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Disebut gaya. Paham ya? Lihat KPD halaman 3. Nah, KPD 3 di sebaliknya itu gambarnya sama kayak ini. Ya. Oke, ini kebetulan sampai ya dua anak ya. Oke. Nah, nanti berkelompok Bayu, Akak, Rafka sama Azam, Rizal sama Satria, terus Citra sama Amal. Oke. Kelompok yang sini nanti kamu berdiri, yang sini juga berdiri. Nanti kita akan melakukan percobaan tentang gaya dan perubahan. Gaya dapat menggerakkan benda. Nah, sediakan benda-benda yang ada di sekitarmu seperti lemari, meja, dan sebagainya. Kamu di sini adanya apa? Meja. Oke, kelompok yang sana, Pak Guru minta kursi. Yang sini meja. Ya, salah satu anak dari 4 kelompok ini silakan berdiri. Ayo berdiri. Satria berdiri. Semuanya berdiri aja wes. Nah, ke samping. Geser ke samping dulu. Samping. Sini ya. Tadi Pak Guru minta yang ini yaitu meja ya. Yang kelompok sana kursi. Silakan kamu pegang meja dan kursinya. Nah, di sana kursi. Pak Guru sama.
Sini dong, kamu sini. Jadi sampingnya sini. Madepnya sana. Madepnya sana. Citra juga di luar sini. Kamu juga di sampingnya meja. Kalau ini sampingnya kursi, kamu sampingnya meja. Kamu juga sampingnya meja. Oke? Kita akan lakukan gerakan yang ketiga ini. Tariklah benda yang di depannya kamu. Tarik pelan aja pelan. Satria. Kursi ya. Yang ini meja. Meja ya. Ini kalau ini meja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2 meja. 3, 4 kursi. Ya kita ulangi lagi. Coba ditarik pelan-pelan aja. Sekarang yang keempat. Coba saya bacakan. Nah, karena kamu prakteknya bukan sepeda, kamu pakainya meja kursi. Sekarang dorong kembalikan ke posisi semula. Silakan duduk. Untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 1. Apa yang terjadi ketika kursi ditarik? Hah? Berubah gaya? Menurut kamu Arka? Bedanya menjadi apa? Bergerak. Jadi bergerak. Coba Azam, menurut kamu gimana tadi? Ketika kamu mendorong kursi, bergerak. Rizal. Oh iya, berpindah. Menurut kamu Satria? Pindah. Citra? Ya, pindah. Kita akan menyimpulkannya. Dari kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Kita kembali lagi ke judulnya. Percobaannya tadi adalah gaya dapat menggerakkan benda. Kamu tadi menarik dan mendorong itu adalah pengertian gaya. Berarti gaya bisa menyebabkan benda. Dapat menyebabkan benda bergerak. Jadi kesimpulannya, ayo sama-sama. Kesimpulannya gaya dapat menggerakkan benda. Oke, di halaman berapa ini? 5 ya. Yang ada gambarnya seperti ini. Silakan dijawab, boleh berkelompok jawabnya. Ya, silakan dijawab. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Dijawab dulu. Kamu akan menjawab secara berkelompok juga. LKPD 4. Lihat di papan tulis. Itu sama yang ada di LKPD-nya kamu. Kita jawab bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Apa nama percobaan tersebut? Gaya dapat mempengaruhi gerak benda ya. Tujuan percobaannya adalah untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda atau tidak. Ya. Terus selanjutnya maksud saya masuk Pak Guru nomor 3. Tadi alat dan bahannya apa saja? Enggak, tadi yang kamu dorong dan sama tarik. Silakan ditulis. Ya. Bagaimana cara kerja percobaan tersebut? Tadi meja sama kursi
kursinya diapakan? Meja dan kursi silakan dijawab. Apa yang terjadi ketika meja itu ditarik dan didorong? Ini untuk menjawab nomor 5. Apa hasil percobaan tersebut? Tadi Risa menjawab apa? Berpindah. Bayu jawab apa? Bukan gaya. Akak jawab? Bergerak. Jadi yang betul adalah bergerak dan atau berpindah. Silakan ditulis. Sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6 ya, kesimpulannya dari percobaan tersebut adalah bahwa gaya dapat menggerakkan benda. Nah, laporan hasil percobaan. Nah, ini nanti kamu silakan menjawab ini sesuai tadi pertanyaan nomor 1 sampai 6 ya. Nomor 1 sampai 6. Ini nanti kamu jawab. Pak Guru kasih waktu 15 menit, bisa ya? Bisa ya? Sesuai LPD 4, oke? Pre-memori. Nah, berarti dulu mas. 2, 3. Ya. Laporan hasil percobaan nanti ditulis 15 menit ya, sesuai pertanyaan tadi. Bisa ya? Pre-memori. Terus selanjutnya kesimpulannya. Sebelum kita lihat di layar kesimpulannya tadi, keunikan daerah Yogyakarta itu ada 2, apa saja? Tempatnya apa saja tadi? Dan Candi Prambanan. Terus benar nggak? Keunikan daerah Yogyakarta, kamu bisa lihat di sini adalah Tugu Yogyakarta berada di kota Yogyakarta, sedangkan Candi Prambanan berada di Yogyakarta dan di Jawa Tengah, tapi lebih terkenalnya di Yogyakarta. Untuk percobaan yang tadi yang IPA, nah, percobaannya apa? Percobaannya tentang oh ya, sebelum itu tokoh ceritanya. Tokoh ceritanya adalah tokoh cerita rakyat legenda Candi Prambanan. Nah, tokohnya siapa saja? Tokohnya banyak ya, cuman biasanya yang hanya disebutkan itu hanya 2, Wahyu Bondowoso dan Roro Jonggrang. Kesimpulan yang terakhir dari hasil percobaan, gaya dapat menggerakkan benda. Oke, nanti ada LKPD yang terakhir, yaitu kamu kerjakan di rumah, yaitu
LKPD-nya online. Ya, tolong ya. Nanti Pak boleh sebarkan di grup. Nanti cuma ada sekitar 10 soal ya. Nanti itu untuk evaluasi kamu di rumah, apakah sudah paham materinya atau belum ya. Kalau sudah ada pertanyaan enggak untuk pelajaran hari ini? Enggak ada? Tidak ada? Tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti kalau pulang kamu harus langsung pulang, jangan bermain baru pulang, tapi pulang dulu, ganti baju, terus izin sama orang tua. Ya kalau diizinkan kamu boleh main, kalau tidak diizinkan tetap di rumah. Oke, itu saja dari Pak Guru. Terima kasih. Kita berdoa ya. Coba Satria, silakan. Yang Allah